Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'ama lana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, insyaallah kita akan memulai kajian kita, kajian tasawuf praktis bersama dengan guru kita Syekh Dr. Abdul Aziz Abbasi. Beliau merupakan salah satu peneliti di Nasaruddin Umar Office. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian. Ini merupakan kajian perdana secara virtual, namun secara offline kita sudah melaksanakan beberapa kali di kantor Nasaruddin Umar Office. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan baca kitab pembahasan daripada karya Ibnu Sina, Syaratul Tanbihat. Baik, untuk menghargai jalannya waktu, kami persilahkan kepada guru kita untuk melanjutkan kajian kita, kajian tasawuf praktis. Kepada guru kita, Syekh, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita dapat taufik dari Allah SWT bisa mengkaji kajian tasawuf amali ini atau cara melaksanakan suluk, cara berjalan menuju kepada Allah SWT, yang mungkin kajian ke berapa sudah hampir selesai bab 2. Jadi kita sampai pembahasan tentang makam orang arif atau orang salik, yang sudah memutuskan harapan dari dunia ini dan sudah meyakini bahwa hanya satu tujuan yang bisa menjadi tujuan yang benar, tujuan yang merupakan tujuan yang Allah SWT menciptakan manusia untuknya, yaitu liqa'ullah atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini Syekh Ibnu Sina akan membahas masalah makam para sufi atau makam para arif, dan bagaimana perbedaan orang sufi dan orang arif dari orang lain seperti orang zahid atau zuhud dan orang abid. Jadi kemarin kita sudah membahas masalah perbedaan antara abid, zahid, dan arif. Jadi zuhud dan ibadah merupakan dua kegiatan yang dilakukan biasanya orang yang beragama dan untuk tujuan yang tertentu. Kalau ibadah, biasanya orang yang bukan arif atau bukan sufi dilaksanakan untuk mendapatkan pahala, atau kita sebut untuk masuk surga. Dan surga di situ tentu saja adalah surga yang disebut sebagai surga yang di sana ada sungai madu, terus pohon-pohonan, bidadari dan sebagainya. Nah, ada surga yang lebih tinggi dari itu yang disebut sebagai Ridwan.
Jannatul Ridwan atau surga ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituju oleh para sufi dan para arif. Mereka zuhud dan tidak mau mengambil tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala dan menganggap semua yang selain Allah adalah tujuan yang rendah dan tujuan yang tidak layak untuk orang manusia yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Mana dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan di situ diajarkan seluruh nama-nama Allah dan dijadikan sebagai khalifah, ja'iluka fil ardi khalifah. Terus malaikat juga sujud kepada Adam karena asma yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, karena nama-nama yang dipunyai Nabi Adam, dan Nabi Adam di situ merupakan jenis manusia, dan semua manusia punya potensi untuk mempunyai derajat tersebut dan maqam tersebut. Tapi jalannya adalah dengan menjadikan ibadahnya dan zuhudnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas juga masalah ibadah, bahwa ibadah orang yang bukan arif adalah ibadah untuk mendapatkan pahala, ibadah untuk mendapatkan surga, ibadah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita menghindari neraka atau menghindari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut sebagai ibadah orang yang seperti orang pedagang atau seperti orang yang melakukan muamalah. Jadi melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menghindari sesuatu. Jadi ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah orang sufi sebagaimana dijelaskan kemarin oleh Syekh bin Muhsinah, dia adalah riyadhah. Riyadhah itu adalah salah satu praktis orang sufi untuk mencapai tujuan. Jadi tanpa riyadhah tidak bisa mencapai tujuan dari tasawuf ini. Jadi siapa yang ingin menjadi seorang sufi atau seorang arif harus melalui riyadhah. Riyadhah adalah latihan, dan kemarin juga dijelaskan bahwa latihan yang dilakukan oleh para pesuluk, para orang yang berjalan dalam perjalanan ini menuju kepada Allah SWT, mereka melakukan ibadah atau zuhud dengan ma'rifah. Misalnya untuk ibadah menjelaskan bahwa ibadah seorang arif adalah riyadhah di mana orang melakukan ibadah dengan tafakkur, dengan merenung tentang tujuan-tujuan ibadah tersebut, dan untuk mencapai satu makam yang dijelaskan oleh Ibnu Sina sebagai makam pertama yang harus menjadi titik awal dari perjalanan ini, yaitu iradah. Iradah atau yang disebut sebagai kehendak kuat atau tekad kuat. Jadi tanpa tekad kuat, tanpa iradah, tanpa kemauan yang kuat, kita nggak bisa jalan. Dalam buku lain, yaitu buku yang kita akan insyaallah bahas ke depan, adalah buku Abdullah Al-Ansari yang berjudul Manazilus Sa'irin. Itu makam-makam para pesuluk. Di situ makam pertama yang disampaikan di situ adalah makam yaqwah atau bangun dari lalai, dari ketiduran, dari lalai. Di situ Abdullah Ansari menjelaskan bahwa orang selama dia lalai tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan gerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu membagi makam-makam itu 1000 makam. Jadi dari makam pertama yaitu yaqzah atau kesadaran atau keadaan mungkin bisa diterjemahkan sebagai makam jaga, sadar, ya, awas, jadi tidak lalai. Dan itu syarat pertama untuk berjalan. Jadi di mana seorang pesuluk sadar bahwa tidak ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang layak dijadikan sebagai tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala, al-haq. Lalu dengan itu seorang salik bisa berjalan sampai ke makam yang tertinggi, yang paling tinggi, yaitu makam terakhir, yaitu tauhid, makam tauhid. Jadi di mana orang pesuluk itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencapai makam ma'rifatullah dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ penjelasan tentang makam-makam para sufi dan para salik itu lebar panjang dan itu perlu yang lama untuk dibahas. Di sini Ibnu Sina menjelaskan makam-makam yang banyak, begitu banyak dalam secara singkat dan secara umum. Jadi tidak membahas masalah-masalah teknis, bagaimana misalnya melepaskan sifat-sifat yang buruk, bagaimana menghiasi diri dengan sifat-sifat baik, dan makam yang mana yang kita harus mulai dengannya dan makam berikutnya seperti apa. Jadi di buku itu terlalu teknis. Di sini lebih umum dan ini layak untuk dijadikan sebagai pengantar supaya mengetahui peta umum bagaimana seorang bisa berjalan dari awal jalan, mulai dari mana dan sampai ke mana. Jadi kita bilang bahwa makam pertama adalah iradah. Iradah. Dan bagaimana muncul iradah, bagaimana membangun iradah, atau bagaimana membangun tekad kuat. Jadi kita tahu bahwa yang bikin banyak orang tidak menjadi salik atau seorang pesuluk itu iradah. Jadi itu yang membedakan orang salik atau orang sufi dengan orang biasa. Jadi semua manusia ingin menjadi pecinta Allah SWT dan ingin menjadi dekat dengan Allah SWT. Dan buktinya kita semua kagumi orang yang waliullah. Jadi kalau kita menemukan bertemu dengan waliullah, kita menghormati dan mengagungkan orang tersebut. Jadi itu menunjukkan bahwa dalam fitrah setiap manusia terdapat cinta kepada Allah SWT dan setiap manusia ingin menjadi manusia yang mulia, manusia yang dicintai Allah SWT. Tapi kita lihat di sekitar kita sedikit orang yang berani, kita pakai istilah kata berani karena memang perlu keberanian dan keseriusan. Jadi perlu keseriusan dan keberanian untuk berangkat dan berjalan dan meninggalkan banyak hal yang mungkin bagi orang biasa sulit untuk ditinggalkan. Sebagaimana ada makam dalam suluk yang disebut ghurba. Jadi orang pesuluk itu sampai tingkatan di mana merasa asing dari alam ini dan merasa dirinya banyak hal yang harus mengubah pola pikirannya, harus mengubah mindsetnya, harus mengubah cara men-set tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas dan hal yang paling penting itu apa? Itu perlu memang perlu merenung banyak dan perlu berpikir banyak tentang kehidupan kita ini dan tujuannya sampai mau kemana. Terus yang bikin orang itu mampu berangkat, mampu jalan, itu adalah tekad kuat. Jadi biasanya kita mengatakan kalau kita bertanya kepada orang kenapa tidak rajin melaksanakan salat tahajud misalnya. Mungkin jawabannya apa? Malas. Dia mau karena tahu tahu
fadilah atau keutamaan salat tahajud, tapi tidak dilaksanakan karena malas. Nah, makna dari malas itu apa? Tidak ada irada, tidak ada kehendak atau tekad kuat. Maka untuk membangun tekad kuat itu supaya berangkat, supaya berjalan, supaya bisa berada bersama wali-wali Allah ini, para sufi. Jadi Ibnu Sina menjelaskan bahwa irada itu bisa dibangun di mana dalam ibadah yang disertai dengan tafakkur. Ibadah yang disertai dengan tafakkur. Jadi harus kita mengubah mindset kita terhadap ibadah. Bagaimana kita melihat ibadah? Baik salat, puasa, zakat, haji, semua itu harus mengubah mindset kita terhadapnya dan harus melihatnya sebagai wadah dan sebagai tempat dan konteks untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih mengendalikan diri kita, mengendalikan potensi-potensi kita. Contohnya, misalnya kita lihat dalam salat, masalah kita dalam salat biasanya itu apa? Kurang khusyuk. Jadi salat yang sempurna, perbedaan salat sempurna dengan salat yang tidak sempurna adalah khusyuk. Nah, apa yang bikin orang itu tidak khusyuk? Yang bikin orang tidak khusyuk adalah tidak mampu mengendalikan imajinasinya, tidak bisa mengendalikan wahamnya, tidak bisa mengendalikan pikiran-pikirannya. Jadi kita ini, struktur jiwa kita ini, kalau kita bedah struktur jiwa atau anatomi jiwa, kita akan melihat jiwa kita terdiri dari beberapa potensi. Kalau secara filosofis, kita bisa membaginya akal, sebagaimana kita sudah mengetahui itu. Jadi di paling atas, kita mulai dari paling atas, akal, terus di bawahnya waham, di bawahnya imajinasi, di bawahnya indera. Mungkin kita bisa ya, suara. Jadi ini adalah jiwa manusia. Dalam jiwa kita terdapat potensi-potensi atau disebut daya. Yang paling rendah ada dua potensi. Ada amarah sama syahwat. Kelihatan kan? Di sini ada indera. Indera batin, kalau di sini juga indera lahir. Nah, sini ada imajinasi. Kalau di sini ada waham.
kalau akal di sini. Dan akal tidak terbatas. Nah, sampai sini kita sama dengan hewan. Jadi ini semuanya urusan dunia. Kalau akal urusannya berpikir, baik tentang alam ini atau tentang alam ketuhanan. Tentang spiritual, atau bisa berpikir juga tentang dunia. Nah, yang bikin kita nih tadi tidak khusyuk dalam salat, seharusnya kita menuju, kalau kita mengatakan berdiri untuk salat, kita mengatakan wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan. Nah, wajjahtu wajhi artinya semua potensi kita menuju kemana? Ke Allah. Sedangkan itu yang disebut keadaan khusyuk. Jadi semua potensi kita, diri kita dari yang paling bawah dari indera kita sampai akal itu semua menuju kepada Allah SWT. Terjadi keadaan khusyuk. Nah, keadaan tidak khusyuk kita diganggu oleh potensi-potensi yang di bawah, terutama imajinasi, khayal. Jadi muncul bentuk-bentuk khayalan-khayalan yang melintas pikiran kita, dan ini mengganggu pikiran kita, mengganggu keadaan khusyuk kita. Nah, ini yang perlu dikontrol dalam ibadah. Jadi dalam salat, dalam ibadah-ibadah lain, kita perlu mengontrol imajinasi, perlu mengontrol bahan, perlu mengontrol indera kita, semua yang di bawah itu perlu dikontrol dan bikin tunduk kepada akal, dan tunduk kepada hati, dan tunduk kepada potensi yang tinggi. Jadi ini yang dimaksud oleh riya. Jadi secara praktis waktu kita ini yang salat misalnya, kita pasti akan diganggu oleh syaitan, bisikan-bisikan syaitan, terganggu oleh imajinasi kita, pikiran-pikiran dan lintasan pikiran itu. Jadi apa yang kita harus lakukan secara praktis? Kita harus kembali. Jadi memang itu biasa dan alami. Secara alami kita tidak akan fokus secara penuh. Tetapi Allah SWT sudah mengasih kesempatan, mengasih setiap rakaat itu adalah kesempatan untuk mengoreksi cara ibadah kita dan salat kita. Setiap rakaat kita berusaha untuk mengontrol potensi-potensi yang rendah kita itu. Jadi walaupun gagal, tapi itu tidak apa-apa, itu normal. Jadi gagal, ulang lagi. Karena kita ini misalnya dalam rakaat pertama ada lintasan pikiran, ada khayalan yang datang, terus harus yang penting tidak sengaja berpikir, tidak sengaja melanjutkan pikiran tersebut. Jadi diabaikan, dibuang, dan berusaha untuk fokus. Memang syaitan akan datang dan mengatakan sudah salah, semua itu tidak sempurna, ya lanjutkan aja. Tapi kita jangan mengikuti juga bisikan-bisikan syaitan, harus setiap kali kita gagal harus mengulangi lagi, dan setiap rakaat kita ulangi sampai jadi. Jadi rahasianya dalam berusaha terus dan mencoba terus untuk mengoreksi salat kita. Nah, itu yang disebut di sini sebagai riyadhah. Nah,
Dengan riyadhah itu lama-lama akan muncul satu kekuatan atau satu kekuatan batin yang disebut iradah atau disebut apa namanya azm, dalam bahasa Arab disebut azm atau iradah, itu kehendak dan tekad kuat di mana kita menjadi milik diri kita. Jadi kita bisa melakukan apapun dengan iradah tersebut. Kita ingin melakukan puasa, bisa aja kita hanya mengambil keputusan, bisa melakukan puasa, misalnya puasa sunnah, puasa di bulan-bulan yang suci, kita bisa melakukan puasa yang sunnah. Terus salat tahajud bisa dilakukan, bangun kapanpun kita bisa, tidur kapanpun kita bisa. Jadi ini kita milik diri kita sendiri dengan kekuatan, dengan kehendak tersebut. Jadi ini adalah syarat pertama dari suluk. Jadi kalau seorang salik dan seorang yang mau berjalan, mau berangkat, itu kalau tidak mempunyai iradah tidak mungkin berjalan. Sebagaimana dikatakan Rumi, jadi kalau seorang itu ada kemauan, ada kehendak kuat, pasti sampai. Jadi yang penting mau berangkat pasti sampai ke tujuan, dan tujuan seorang salik adalah berjumpa dengan Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini syaitan akan mengatakan selalu bahwa ini sesuatu yang sulit sekali, sesuatu yang bukan untuk kita ini untuk orang yang khas, orang yang tertentu, tapi ini penipuan syaitan juga. Jadi terbukti bahwa barang siapa yang berjalan, barang siapa yang ingin mencapai tujuan akan mencapai tujuan. Dan kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT yang maha adil untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi sebagaimana para wali itu sudah sampai, kita juga bisa sampai dan harus sampai. Jadi supaya tidak gagal dalam mencapai tujuan dari kehidupan kita, dari penciptaan kita. Baik, ini sebagai refreshing dari apa yang kita sudah bahas kemarin. Baik, kita kembali ke teks dan akan menjelaskan melalui teks. Kita sampai pasal 5. Dalam fase ini, Syekh akan menjelaskan bahwa yang diinginkan oleh seorang arif itu adalah al-haq subhanahu wa ta'ala, bukan tujuan yang lain. Al-arifu yuridu al-haqq al-awwal la li syai'in ghairih. Jadi seorang arif ingin mencapai, tujuannya adalah al-haq, itu Allah SWT. Tidak ada selain al-haq tujuan yang dia inginkan. Wala yu'thiru syai'an ala irfanih. Dan tidak ada tujuan selain irfan, jadi selain mengenal Allah SWT. Baik itu surga atau makam atau karama atau mukjizat, itu semuanya bagi seorang arif itu bukan tujuan. Bisa jadi sebagai pencapaian, jadi dia bisa dapat, dalam perjalanan dia bisa dapat karama, dapat makam-makam, dapat kemuliaan-kemuliaan, tetapi bagi dirinya itu bukan apa-apa. Dan kalau sudah mendapatkannya, dia tidak merasa sudah mencapai sesuatu atau sudah mempunyai sesuatu yang lebih dari yang lain, karena bagi dirinya itu bukan tujuan. Wa ta'abbuduhu lahu faqat. Jadi ibadah itu hanya untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'annahu mustahiqqun lil ibadah. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala layak untuk disembah. Dan itu makna dari ilah. Kalau kita kembali ke bahasa, jadi Allah itu dari kata ilah, dan ilah itu adalah Tuhan yang layak disembah. Jadi
ibadah kita untuk Allah SWT yang menciptakan kita, dan Allah layak dicintai dan layak disembah. Yang kedua, wali'annaha nisbatun syarifatun ilaih. Nah, yang kedua, karena ibadah itu adalah hubungan dan relasi yang mulia. Jadi kita lihat setiap orang ini yang dinisbatkan kepada misalnya orang tua yang dimuliakan, dinisbatkan kepada orang yang dia kenal dan itu mulia, dia ingin mendekat dengan orang-orang mulia. Apalagi kalau yang kita ingin mendekatkan diri kepadanya adalah Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada hubungan dan tidak ada nisbah atau relasi yang lebih mulia dari itu. Maka ini ada hadis, mungkin kita baca, itu akan menarik. Yang kedua, ya, laqad ruya fil akhbar annahu alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bihi, dalam uruj mi'raj, wa wasala ila ma wasal ila min al maqamat as-saniyah. Jadi Rasulullah SAW kita tahu bahwa beliau sudah mencapai maqam qaba qausaini au adna. Jadi itu maqam yang tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh makhluk yang lain, baik malaikat atau baik orang lain. Wad darajatir rafi'ah, jadi maqam yang paling tinggi. Auhallahu ta'ala ilaih. Allah SWT mewahyukan kepada Rasulullah SAW, waqal bima usyarrifuk. Jadi ditawarkan kepada Rasulullah, bagaimana engkau ingin dimuliakan. Faqala alaihi salam, uridu an tusyarrifani bi an tansibani ilaik. Saya ingin dimuliakan dengan menisbatkan diriku kepada engkau. Jadi relasi, jadi nisbat itu, misalnya kalau kita mengatakan nisbah, misalnya orang bin fulan. Orang bin fulan itu dinisbatkan kepada ayahnya, atau orang dari tempat yang tertentu. Jadi misalnya Al-Madani, Al-Makki, dan sebagainya. Dan itu adalah nisbat kepada tempat. Itu orang Arab kalau menisbatkan seorang kepada satu kabilah atau satu tempat, itu untuk mendapatkan kemuliaan dari tempat itu atau dari orang. Jadi Rasulullah ingin dan minta kepada Allah agar dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Itu adalah kemuliaan bagi Rasulullah. Uridu an tusyarrifani bi an tansibani ila nafsik. Fanazzala, yani diturunkan wahyu, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Nah, ayat ini memuliakan Rasulullah SAW dan menisbatkan dirinya kepada mana? Kepada hu. Asra bi'abdihi, dan abdihi di sini tidak pernah digunakan untuk rasul yang lain. Jadi kalau kita baca seluruh Al-Quran akan menemukan nisbat para rasul itu, misalnya Abdullah kalau Isa alaihissalam, atau Nabi Ibrahim atau Nabi yang lain, jadi nisbat itu menggunakan nama Allah atau menggunakan Rabb dan sebagainya dari namanya. Tetapi Rasulullah menggunakan nama abdihi. Jadi ha itu kalau huwa dalam tasawuf menunjukkan makam yang tertinggi. Dan itu zat Allah SWT, di atas itu tidak ada derajat lain. Jadi Rasulullah dinisbatkan kepada Allah dengan Allah SWT, dengan ayat ini dinisbatkan kepada makam yang tertinggi yang bisa tidak dicapai oleh siapapun sebelumnya dan sesudahnya. Terus ada hadis yang lain juga yang bicara tentang nisbat ini, fil Jami' as-Saghir as-Sayuti. Ini juga hadis yang menarik. Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah. Dunia itu haram kepada ahli akhirat. Jadi bukan maksudnya bahwa orang yang mau akhirat atau yang tujuannya adalah akhirat tidak boleh menggunakan dunia, tidak boleh memanfaatkan dunia. Qul man harrama zinatallah. Allah Taala sendiri mengatakan tidak boleh mengharamkan zina atau kiasan-kiasan yang diturunkan kepada makhluknya untuk
dinikmati. Tetapi yang dimaksud di sini ad-dunya haramun ala ahli akhirat tidak boleh dijadikan sebagai tujuan. Haram di sini bukan tempat tinggal, bukan tujuan utama. Ad-dunya haramun ala ahli akhirat wal akhiratu haramun ala ahli dunya. Akhirat juga tidak bisa dicapai, tidak bisa dimasuki oleh orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ingin dunia, dia akan dapat, tetapi akhirat tidak akan dapat. Wal akhiratu haramun ala ahli dunya. Wad dunya wal akhirah haramun ala ahli Allah. Ini menarik lagi. Jadi dunia dan akhirat dua-duanya tidak boleh untuk ahlullah. Jadi ada makam yang lebih tinggi dari akhirat, yaitu Allah itu sendiri. Jadi ada orang yang menjadikan akhirat itu surga dan sebagainya, makam-makam itu sebagai tujuan. Maka zuhud meninggalkan dunia dan untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang arif dan orang sufi meninggalkan dua-duanya, tidak mau dunia dan tidak mau akhirat. Yang dia mau hanya al-haq subhanahu wa ta'ala. Wad-dunya wal-akhirah haramun ala ahlillah. Ya, ini hadis yang menjelaskan bagaimana tujuan orang arif dan orang sufi. Dia tidak punya tujuan kecuali al-haq subhanahu wa ta'ala. وإن كانت ya kita sampai sini ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة أو رهبة. Dia tidak mau mendapatkan tujuan lain dan tidak takut juga misalnya disiksa, tidak takut dimasuki neraka. Jadi ibadahnya dan zuhudnya bukan karena takut neraka atau karena ingin surga. Ya, jadi itu hanya sesuatu yang sekunder dan itu mungkin tujuan orang awam sebagaimana dijelaskan di Sina kemarin, itu adalah tujuan orang awam. Wa in kanata fayakunu al-marghubu fihi aw al-marghubu anhu ad-da'i. Jadi kalau memang ada kemauan untuk masuk surga dan takut neraka itu ada, itu bisa juga, tetapi itu hanya sebagai perantara, bukan tujuan asli. Wa yakunul haqq laisa al-ghaya balil wasitah. Nah, ada orang yang menjadikan yang takut masuk neraka, ada orang yang ingin masuk surga dan beribadah dan turut dan mengikuti perintah Allah SWT untuk mendapatkan tujuannya. Jadi di sini orang ini menjadikan Tuhan sebagai perantara. Jadi Tuhan adalah perantara untuk mendapatkan tujuan. Seperti orang yang datang ke orang lain dan dia punya hajat. Nah, memuliakan orang itu untuk mendapatkan hajatnya. Jadi bagi kita ini yang orang biasa akan memahami itu bukan tindakan yang benar, tindakan yang baik. Ya, karena bukan tidak dimuliakan karena dia mulia, tetapi dimuliakan karena punya maunya, ada sesuatu. Begitu juga orang yang takut Allah SWT dan beribadah kepada Allah SWT untuk mendapatkan surga. Dimuliakan Allah karena ada yang dia mau, ada yang dia takuti. Tapi orang yang bebas, bagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, orang ibadah orang bebas adalah orang yang menyembah Allah karena Allah layak disembah. Sebagaimana Rabi'ah al-Adawiyah juga mengatakan, dia juga mengatakan, abadtuka li'annaka ahlun lahu, karena engkau layak untuk disembah. Wa yakunul haqq laisa al-ghaya balil wasita. Allah adalah perantara bagi orang seperti itu. Ila syai'in ghairihi huwal ghaya wa huwal matlub. Untuk mendapatkan sesuatu, yaitu tujuannya adalah mendapatkan surga dan menghindari neraka.
Ya, ini ada penjelasan dari Tosi. Lama dzakara gharad al-'arif wa ghair al-'arif min az-zuhd wal ibadah wa athbata al-mubadi' gharad ghairihi عن الثواب والعقاب أشار في هذا الفصل إلى غرض العارف. Jadi tujuan orang arif itu apa? Orang arif punya tujuan al-haq. Terus untuk mendapatkan tujuan itu dia punya dua keadaan. Yang pertama, yang cintanya kepada Allah, cintanya untuk mencapai kesempurnaan yang sejati. Jadi ada kesempurnaan, dan kesempurnaan itu ada kesempurnaan yang sejati, ada kesempurnaan yang aksidental. Misalnya, ini ada orang yang ingin menjadi mulia dalam sebuah masyarakat. Nah, makam itu di tengah masyarakat adalah makam yang bukan sejati, karena ini makam yang akan hilang nanti. Jadi karena ini sementara. Terus kalau mencapai makam tersebut, apakah dia akan menikmati makam itu selamanya? Tentu saja tidak, karena umurnya terbatas. Jadi setelah dia mati, makam itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu bukan makam yang hakiki, yang real, itu i'tibari disebut. Jadi itu hanya sesuatu yang kita anggap sebagai makam. Tapi ada makam yang real, dan itu tidak akan berubah dan tidak akan hilang sama sekali. Yaitu tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesempurnaan yang dituju oleh para sufi. Jadi bagi mereka semua makam-makam di dunia ini, semua pencapaian-pencapaian di dunia ini bukan pencapaian, itu hanya tugas, kewajiban yang harus dilakukan, dan tidak akan menambah atau mengurangi kesempurnaan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mereka menjadikan kesempurnaan yang real adalah menjadi dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan mana dari takwa di situ apa? Hati-hati tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti dari takwa, kita hati-hati jangan sampai kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dirinya dan badannya. Karena kita ini diciptakan di dunia ini dengan badan, dengan raga yang kita harus gunakan, dan dimanfaatkan untuk mencapai kesempurnaan tadi. Jadi bagaimana menatur badan kita, bagaimana bergerak untuk mencapai tujuan tadi, itu tujuan qurba atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gerak ini yang penting, yang perlu disiasati dan perlu diatur. Jadi kalau kemauan itu adalah sesuatu yang fitri. Semua punya fitrah ingin mencapai kesempurnaan yang tertinggi. Tapi bagaimana menatur diri kita, bagaimana bergerak dan menuju tujuan itu yang perlu dipelajari, perlu menuntut ilmu, dan perlu mengamalkan sesuai ilmu itu supaya mencapai tujuan tersebut. Dan itu yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Syekh abbar anil awal, jadi kesempurnaan pertama itu disebut bil iradah. Itu adalah iradah yang kita jelaskan tadi. Jadi itu yang memungkinkan seorang itu bisa berjalan dan bisa berangkat dan bisa mencapai kesempurnaan. Wa anis tsani, tujuan yang kedua yang bagaimana menatur badan kita itu dengan ta'abbud, dengan ibadah. Jadi ibadah itu adalah sebenarnya adalah menatur relasi antara jiwa kita dan badan kita. Dan ibadah itu bukan hanya salat, puasa, haji, dan zakat. Ibadah itu adalah setiap gerak yang kita lakukan. Setiap langkah yang kita angkat itu adalah ibadah seharusnya. Jadi kita duduk di sini, ini ibadah.
Nah, ini kalau misalnya kita niatin ini, kita duduk di sini untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi tidur kita menjadi ibadah, makanan kita menjadi ibadah, olahraga kita menjadi ibadah. Semua urusan-urusan kita kalau ada niat mendekatkan diri kepada Allah SWT itu akan menjadi ibadah. Dan di situ Syekh menjelaskan hal yang paling penting di situ adalah tafakkur. Jadi di mana kita ingin bergerak harus berpikir dulu kenapa kita lakukan ini. Apa tujuan kita dari gerak tersebut? Kenapa kita duduk di sini? Kenapa kita makan ini? Kenapa kita ke tempat yang tertentu? Ngapain di situ? Itu semuanya harus punya jawaban yang jelas dan jawabannya akhirnya harus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu akan muncul irada, akan muncul kehendak yang kuat dalam diri kita dan kita terus-menerus akan berjalan dan jalan kita akan lancar untuk mencapai tujuan. وذكر أن إرادة العارف وتعبده يتعلقان بالحق الأول. Jadi baik kehendak dia mau apa atau ibadahnya, kenapa dia melakukan ibadah, itu semuanya untuk mencapai al-haq subhanahu wa ta'ala jalla dzikruhu lidzatih, karena zatnya, karena dirinya aja, bukan karena apapun. ولا يتعلقان بغيره لذات ذلك الغير بل إن تعلقا بغير الحق تعلق لأجل الحق أيضا. Jadi kalau kita misalnya menjadikan surga atau menjadikan sesuatu itu sebagai tujuan, itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mencapai al-haq juga. Contohnya, misalnya dalam suluk, salah satu hal atau keadaan seorang pesuluk yang bikin dia semangat dan bisa lancar berjalan adalah basirah. Basirah itu mata batin yang terbuka. Jadi kita bisa melihat hal-hal yang di sekitar kita, bisa membedakan antara hak dan batil, bisa melihat jalan dengan jelas, dan kita tidak ada keraguan, tidak ada syak, tidak ada kebingungan. Itu adalah tanda bahwa kita berada dalam jalan yang benar. Jadi itu dijadikan oleh seorang salik sebagai tujuan. Nah, tujuan itu bukan tujuan untuk dirinya sendiri, bukan tujuan yang esensial, tapi itu sebagai tahap, sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan akhir. Jadi kata Syekh di sini, tidak apa-apa ada tujuan-tujuan yang bisa dijadikan sebagai perantara, tapi jangan sampai menjadi jebakan. Sebagaimana kita lihat, banyak orang yang melakukan suluk, banyak orang yang melakukan riyadhah, tetapi akhirnya mereka terjebak oleh pencapaian yang sementara. Terjebak oleh misalnya karamah, misalnya dia bisa punya kemampuan yang tertentu dan menganggap itu adalah sesuatu yang besar dan berhenti di situ. Jadi dia puas dengan apa yang dia capai dan itu menjadi hijab nanti. Sebagai dunia ini hijab bagi orang yang masih terjebak oleh dunia, orang yang juga melakukan riyadhah akan terjebak dan terhijab dengan hal-hal yang bukan spiritual. Jadi hijab itu bukan hanya sekedar hijab materi, bisa jadi hijab spiritual juga menjadi hijab. بل إن تعلقا بغير الحق تعلقا لأجل الحق أيضا. وقوله العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره بيان لتعلق إرادته بالحق لذاته. وقوله ولا يؤثر شيئا على عرفانه أي لا يؤثر شيئا غير الحق على عرفانه فإن الحق مؤثر على عرفانه. Artinya al-haq subhanahu wa ta'ala itu juga menjadi tujuan utama dan lebih penting daripada menjadi arif juga. Sebagaimana Syekh Ibn Sina ini mengatakan dalam konteks yang lain, ini ada ibaratnya,
من قال بالعرفان للعرفان فقد قال بالثاني. Atau di sini atau di tempat lain, tetapi ya ini, maaf, ini ada ibaratnya. Man athara al-irfana lil-irfan faqad qala bitsani. Jadi barang siapa yang mencari atau memilih menjadi arif untuk menjadi arif, itu menyekutui Tuhan. Faqad qala bitsani, itu adalah syirik. Jadi karena ini yang menjadi arif, bukan ingin mengenal Allah. Jadi disebut sebagai orang arif, seorang yang sufi, seorang yang waliullah. Jadi itu adalah tujuan yang juga bisa menjadi jebakan. Jadi kenapa kita ingin menjadi arif? Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, supaya dicintai Allah, diridai Allah SWT, bukan supaya disebut. Jadi karena kalau kita ingin menjadi arif itu bukan untuk Allah, itu untuk diri kita sendiri. Itu semacam egoisme, jadi masih ada ego. Jadi seorang arif itu fana total, tidak ada yang diinginkan dan dirinya tidak dianggap sebagai sesuatu yang punya kemauan. Jadi kemauan yang dia mau itu adalah kemauan Allah, bukan kemauan dirinya sendiri. وكل ما هو مؤثر وليس بمؤثر لذاته فهو مؤثر لا محالة لغيره. Jadi apa yang kita tuju, jadi sebagai tujuan, dan tujuan itu bukan untuk dirinya sendiri, jadi bagi itu menjadi perantara, jadi menjadi tujuan untuk hal yang lain. Jadi fal-irfanu mu'tharun li ghairih. Jadi orang ini ingin menjadi arif bukan untuk irfan tetapi untuk al-haq subhanahu تعالى وذلك الغير هو الحق لا غير فإن الحق مؤثر على العرفان وإنما اختص العارف بأنه لا يؤثر شيئا غير الحق على عرفانه لأن غير العارف يؤثر نيل الثواب. Jadi orang yang bukan arif dia punya tujuan lain seperti dapat pahala, seperti menghindari siksa dan tujuan-tujuan lain. فإنه يريد العرفان لأجلهما. وأما العارف فلا يؤثر شيئا عليه إلا الحق. Orang arif tidak punya tujuan kecuali hak. Dan ini dalam buku Manazilus Sa'irin Abdullah Ansari menjelaskannya sebagai ikhlas. Ini yang kita sebut ikhlas. Jadi syarat pertama dari suluk adalah ikhlas. Jadi tidak ada tujuan kecuali Allah. الذي هو فقط مؤثر لذاته بالقياس إليه وقوله وتعبده له فقط. Ibadahnya juga hanya kepada الحق. إشارة إلى تعلق عبادة العارف أيضا بالحق فقط. Yang berikutnya sudah dijelaskan. Jadi perdebatan Fakhrul Razi tidak bisa ya, kan sampai sini sudah selesai bab 5. Bagaimana? Kita ya, tolong. Ya, silakan. Alhamdulillah, syukran jazilah Syekh atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Bapak, teman-teman jamaah, jika ada pertanyaan bisa mengangkat tangan via raise hand melalui fitur di Zoom, juga bisa menulis di kolom komentar Zoom. Sebelumnya Syekh, kami mohon membacakan pertanyaan dari
Bapak Haji Sahabuddin Jamaluddin LC. Pertanyaan beliau tentang metode dakwah yang dipakai oleh para mutasawwif atau orang-orang sufi dalam nahi mungkar. Apakah ada perbedaan dengan metode-metode dakwah yang lain, Syekh? Mungkin bisa langsung dijawab, Syekh. Terima kasih. Ya, memang dalam tasawuf hal dakwah itu terutama hal yang paling ditekankan adalah cinta kepada Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dakwah yang lain mungkin ada banyak tujuan dan kekurangan dari tujuan selain cinta kepada Allah, mungkin orangnya kurang semangat. Tapi kalau seorang melakukan sesuatu karena cinta, dia pasti akan melakukannya karena dengan semangat, dan dia akan mampu berjalan dan mampu mencapai tujuan. Jadi kalau kita lihat pendekatan yang lain, misalnya pendekatan yang mungkin menekankan masalah doktrin atau masalah masalah ya akidah, tapi akidah di sini dalam arti untuk doktrinasi, jadi bukan karena keyakinan atau karena iman dan yang sampai masuk ke hati kita dan kita merasa dan bahwa ada sesuatu yang kita butuhkan, dan sesuatu itu adalah hakikat kita, dan kalau kita tidak mampu mencapainya dan tidak mampu mendekatkan diri kepadanya, tidak akan mencapai tujuan. Dan misalnya kalau kita bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita menunjukkan sesuatu kepada orang dan menjelaskan bahwa ada sesuatu yang berharga di tempat yang tertentu, terus belum tentu orang itu akan berangkat dan mencari sesuatu itu, kecuali dia merasa bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Jadi apalagi kalau perjalanan itu perjalanan yang agak sedikit sulit dan rumit. Jadi orang itu mungkin apalagi kalau misalnya disuruh berjalan, bukan misalnya pakai kendaraan yang mudah dicapai. Jadi kalau tujuan itu memang tidak merasakan bahwa tujuan yang sangat-sangat dibutuhkan, dia tidak akan bergerak untuk mencapainya. Jadi harus memang punya rasa semangat yang luar biasa, baru bisa berangkat. Dan sesuatu yang paling bikin orang itu semangat adalah mencintai sesuatu. Jadi kalau seorang itu menuju atau mempunyai tujuan dan tujuan itu dicintai, pasti dia rasa semangatnya adalah suatu rasa semangat yang luar biasa, dan gerakannya adalah gerak yang sangat cepat dan mungkin melebihi konsepsi-konsepsi tentang gerak manusia yang biasa. Sebagaimana dalam Al-Quran biasanya menjelaskan hal ini dengan menjelaskan tentang nafahat atau hembusan angin yang segar yang merupakan waktu yang tertentu di mana para wali mencari waktu itu untuk melakukan lompatan dalam waktu. Jadi misalnya seperti di bulan suci Ramadan, malam Jumat misalnya, mereka mengambil kesempatan itu untuk melakukan perubahan signifikan dalam diri mereka. Dan itu disebut sebagai gerak spiritual. Dan gerak spiritual yang paling cepat yang dilakukan karena
cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam tasawuf, prinsip yang paling penting adalah akan dijelaskan mungkin nanti oleh Syekh Musina, yaitu waqt. Sebagaimana kita tahu, disebut ada istilah as-sufi ibnul waqt. Makna dari sufi ibnul waqt adalah orang sufi sangat memperhatikan waktu, dan setiap kesempatan dia menganggap itu kesempatan penting untuk melakukan gerak menuju kepada Allah SWT. Apalagi waktu-waktu yang disebutkan tadi, waktu-waktu yang tertentu seperti malam Jumat, bulan suci Ramadan, bulan suci Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu waktu yang sangat penting dan dianggap sebagai kesempatan untuk mencapai mungkin tingkatan yang tidak bisa dicapai dalam waktu yang lain. Ya, mungkin ini hal yang paling membedakan antara dakwah dalam tasawuf dengan dakwah di pendekatan-pendekatan yang lain. Alhamdulillah, semoga menjawab. Dan insya Allah tadi saya juga menerangkan bahwa akan ada pembahasan ke depan tentang Ibnul Waqt. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Nita yang sudah mengangkat tangan via Zoom. Kami persilahkan kepada Ibu untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ini mama saya kebetulan yang mau tanya. Assalamualaikum Ustadz. Saya ibunya Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan saya lagi ada di Bogor. Jadi saya mau bertanya. Ini masalah agak sedikit bukan menyimpang ya, Ustadz. Saya ada ke pinggir sedikit. Masalah fana, Ustadz. Fana kan adalah sebuah istilah tentang akhir perjalanan menuju pada Allah. Baqa adalah permulaan perjalanan. Kedengaran, Ustadz? Saya ulangi. Fana adalah sebuah istilah tentang akhir perjalanan menuju pada Allah. Baqa adalah permulaan perjalanan di dalam syuhud Allah. Karena perjalanan menuju pada Allah ini tidak akan berakhir kecuali setelah melintasi zahir wujud. Nah, yang saya kebingungan, ada satu doa yang mengatakan untuk orang-orang sufi, katanya kalau sholat ada sholat itu ada sholat fajar dan ada sholat qobla. Kalau fajar beliau mengatakan supaya kita lebih mendekat kepada Tuhan sesuai dengan bahwa fana itu ada sebuah tentang akhir perjalanan menuju Allah, sedangkan bahwa ada permulaan perjalanan di dalam zuhud Allah. Karena perjalanan menuju pada Allah tidak akan berakhir kecuali setelah melintasi zahir wujud. Ada doanya katanya, ya Rozak, urzukni baqo badal fana. Ya Rozak, urzukni baqo badal fana. Ini agak sedikit membingungkan saya. Ya Rozak, urzukni baqo badal fana. Artinya, jadi di mana saya bisa mencoba mohon petunjuk pada Allah tentang minta petunjuk urzukni baqo keabadian serasa tiada. Tetapi katanya tiada juga kita mengatakan fana juga kita dosa. Tidak boleh kita mengatakan fana. Itu saya bingung sekali tuh. Jadi gimana ya Ustadz dengan redaksi-redaksi itu yang membingungkan saya. Saya membaca beberapa buku. Itu bagaimana sebetulnya? Ya, terima kasih. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada guru kita untuk menjawab. Fadhal Syekh. Terima kasih Ibu Dr. Nita.
Memang dalam suluk ada istilah fana, ada istilah baqa, ada istilah syukur, ada istilah sahu. Ya, ini semua istilah-istilah yang digunakan untuk makam-makam yang dicapai oleh para pesuluk, para sufi. Ini dijelaskan juga dalam 4 perjalanan spiritual. Ada 4 perjalanan spiritual. Mungkin dijelaskan secara singkat, itu bisa menjadi jawaban atas pertanyaan Ibu Dr. Mita tadi. Jadi perjalanan pertama adalah perjalanan dari zahir menuju ke batin. Dari alam dunia ini menuju ke alam Tuhan. Dalam yang disebut minal khalqi ilal haq. As-safaru minal khalqi ilal haq. Jadi seorang salik untuk mencapai al-haq subhanahu wa ta'ala harus melewati hijab-hijab dunia ini. Jadi karena ini dilahirkan di dunia ini dan kita suka hidup di dunia ini dan suka menikmati dunia ini secara penuh. Dan ini disebut oleh sebagian ulama sebagai ibu yang harus ditinggalkan. Jadi dunia ini adalah ibu, tetapi harus ditinggalkan. Jadi kalau anak-anak itu selalu bersama ibunya, tidak akan menjadi dewasa dan tidak akan bisa mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Maka bumi ini dan dunia ini juga adalah ibu yang harus ditinggalkan untuk mencapai kesempurnaan yang lain. Seperti janin setelah keluar dari rahim ibunya harus turun ke bumi, terus bumi itu pun masih adalah perantara yang dia harus hidup di sementara dan juga harus ditinggalkan. Nah, dalam seorang pesuluk untuk mencapai kesempurnaan awal dalam perjalanan awal harus meninggalkan semua keterikatan, bukan meninggalkan dunia, tetapi keterikatan duniawi dan menghiasi diri dengan sifat-sifat al-haq subhanahu wa ta'ala. Sampai semua sifat tercapai dalam dirinya. Itu yang disebut fana. Jadi fana itu adalah kehilangan semua tujuan dan hijab, semua hijab itu sudah tidak ada. Hijab dunia, hijab ego, hijab makam, hijab, semua hijab-hijab itu sudah dihilangkan oleh seorang salik dan dia fana dalam al-haq dan tidak melihat kecuali al-haq. Itu makna fana. Fana itu, jadi orang itu tidak melihat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hanya sebagian dari perjalanan. Jadi itu bagian pertama dari perjalanan. Dia sudah mencapai fana. Dan contoh dari fana ini mungkin contoh dari fana ini mungkin kita bisa sebutkan contoh Al-Hallaj. Al-Hallaj waktu mengatakan Anal Haq. Jadi Anal Haq, sebutan Anal Haq itu adalah sebutan orang yang sudah fana. Karena bukan dia lagi bicara lagi. Bukan anak itu bukan dia. Tapi anak itu di situ Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak melihat dirinya ada. Hanya Allah yang ada, yang eksis. Nah, tetapi di situ masih belum kurang sempurna. Karena manusia diciptakan supaya kembali lagi jadi waktu mencapai fana, dia harus turun.
Jadi setelah naik mencapai maqam fana, harus turun lagi untuk membawa kesempurnaan itu, untuk membagi kesempurnaan itu dengan masyarakat, dengan orang lain yang masih juga lagi berjalan. Itu yang disebut baqa ba'dal fana. Jadi setelah dia fana, itu belum sempurna, harus kembali lagi, harus sadar lagi bahwa semua yang di bawah itu, yang ditinggalkan itu adalah wajah al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah juga manifestasi-manifestasi ilahi yang dia harus punya peran juga untuk membawa kebaikan, untuk mengantarkan yang di bawah itu untuk mereka supaya mencapai juga kesempurnaan yang sama. Atau itu ya dalam istilah lain disebut sahwu. Sahwu ba'dal mahwu. Jadi mahwu itu dia hilang, jadi nggak ada ego sama sekali, sampai tidak melihat dirinya tidak dilihat, dan tidak dilihat juga yang lain, hanya yang dilihat kesatuan, keesaan al-haq. Terus al-haq subhanahu wa ta'ala punya manifestasi di luar, punya makhluk-makhluk yang disebut sebagai wajhullah. Nah, wajhullah dia punya juga kewajiban terhadap wajhullah itu. Nah, itu dia harus sadar tentang wajhullah itu. Jadi keindahan al-haq itu tidak bisa dinikmati sendiri, harus dinikmati dengan masyarakat. Jadi secara sosial dia harus mencapai kesempurnaan sosial. Jadi kesempurnaan individual masih belum dewasa secara spiritual. Jadi masih kesempurnaan itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi untuk masyarakat dia harus turun dan berjihad lagi. Jadi masih ada mujahadah, ada usaha lagi untuk membagi kesempurnaan itu dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang disebut sebagai melihat keberagaman dalam kesatuan. Jadi awalnya dia melihat hanya kesatuan, keesaan. Tapi harus turun dan melihat keberagaman yang merupakan bagian dari kesatuan itu. Jadi keberagaman dalam kesatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ya mungkin ini secara singkat Ibu tentang baqa dan fana dan baqa. Semoga terjawab. Syukran jazilan Ustaz atas tanggapan balik dari pertanyaan dari Ibunda Dr. Nita. Karena seperti yang kita ketahui, Dr. Nita sendiri bukan orang lain, beliau merupakan moderator setiap kajian Prof pada hari Senin dan hari Kamis pagi. Selanjutnya di sini Syekh kami membacakan pertanyaan dari jamaah melalui chatroom Zoom dari Faza Ahla, Ibu Faza Ahla. Assalamualaikum, izin bertanya ya Syekh, apakah bertasawuf itu harus meninggalkan dunia seperti yang tadi ada di penjelasan kitab, ahlu akhirah diharapkan dunia dan ahlu dunia diharamkan akhirah. Syukran Syekh. Ya, Afwan, terima kasih dan kayaknya sudah dijelaskan tadi bahwa dimaksud oleh haram, dunia haram ala ahli al-akhirah bukan haram dimanfaatkan, haram digunakan, tapi haram dijadikan sebagai tujuan. Diharamkan supaya jadi keterikatan. Jadi hati kita tidak boleh terikat dengan dunia. Boleh kita menggunakan dunia, boleh memanfaatkan dunia, boleh menggunakan semua hiasan-hiasan dan kenikmatan-kenikmatan yang diturunkan Allah SWT itu semuanya untuk makhluknya dan untuk dinikmati oleh makhluknya. Tapi yang tidak boleh adalah dijadikan sebagai objek cinta dan objek keterikatan. Dan itu kalau kita lihat sebab yang menjadikan kita tidak khusyuk dalam salat, pikiran tentang hal-hal yang mengikat hati kita. Jadi kita punya keterikatan dan keterikatan muncul di mana di dalam salat, dalam ibadah itu yang merupakan keterikatan yang harus diputus dan tanpa itu kita nggak bisa menjadi ahlul
akhirah atau menjadi ahlullah. Jadi untuk menjadi ahlullah, sebagaimana dalam tasawuf ada prinsip yang disebut sebagai at-tauhidu qat'ul idhafat, atau at-tauhidu isqatul idhafat. Tauhid adalah memutuskan dan menjatuhkan relasi-relasi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin sekian. Syukran Syekh. Untuk selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Ibu Novi R. Mungkin pertanyaan terakhir Syekh, mengingat waktu juga sudah lumayan larut. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum Syekh, izin bertanya, dalam kaitan dengan hadis, matilah sebelum mati, manakah yang benar dalam tasawuf? Mematikan ego atau mengendalikan ego? Silakan Syekh bisa langsung dihidang. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Mutu qabla an tamutu, ya sebenarnya adalah mematikan atau mengendalikan ego. Kalau kita mematikan ego juga tidak ada masalah. Tapi karena ego itu ya mungkin perlu sedikit waktu yang panjang untuk menjelaskan ego. Jadi kita ada dua ego atau dua macam saya itu atau aku atau ego itu ada dua macam. Ada yang imanen, ada yang transenden. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Yang rendah itu tidak boleh muncul. Yang rendah itu yang harus dimatikan. Itu yang menjadikan orang itu turun dan orang itu menjadi sebagaimana Allah SWT mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi orang yang tidak menghidupkan potensi-potensi batin, pendengaran batin, penglihatan batin, fuad dan sebagainya tidak hidup. Orang yang hanya hidup untuk dunia itu egonya yang hewani yang tadi yang dijelaskan tadi itu muncul dan kuat. Nah, mematikan ego adalah menyatukan ego yang di bawah dengan ego yang di atas, yang tinggi. Jadi, ya. Jadi ego yang tinggi itu yang harus muncul dan ego yang di bawah yang hewani itu harus dimatikan. Dan dimatikan di situ bukan artinya tidak ada. Jadi bukan artinya tidak ada dan makna dari mati tidak seperti dalam mungkin riyadhah atau latihan-latihan yang lain di mana mematikan nafsu misalnya. Mematikan syahwat, mematikan amarah. Tidak, yang dimaksud bukan itu. Jadi semua yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik syahwat, amarah, indera, imajinasi, itu semua adalah kenikmatan yang harus digunakan. Tetapi digunakan dengan cara sebagaimana disampaikan Ibu tadi, mengendalikannya. Jadi dikendalikan dengan akal, dikendalikan dengan syariah. Jadi mengikuti akal, mengikuti syariah itu akan mengontrol semua potensi kita dan semua potensi kita itu ikut satu perintah yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan abdi turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Jadi irada di sini harus tunduk kepada irada al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dan Allah ada keinginan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan kita bentrok dengan keinginan Allah, terjadi konflik dan terjadi masalah. Jadi kita ini yang nanti rugi dan kita yang nanti akan mengalami kekacauan dalam jiwa kita. Tapi kalau keinginan kita ikut
keinginan Allah SWT dan irada kita ikut irada Allah SWT menyatu. Jadi itu yang disebut tadi ego yang transendental. Jadi irada kita turut dan menyatu dengan irada Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kita menjadi manusia yang ilahi. Manusia yang ilahi, bukan manusia yang disebut oleh Allah SWT sebagai ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya mungkin sekian, semoga terjawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Syekh atas ilmunya pada malam hari ini. Insya Allah kami akan juga pada malam-malam Jumat selanjutnya kami akan live di Zoom dan mudah-mudahan juga bisa berbarengan live di Instagram, di YouTube channel Nasruddin Umar Office. Baik, sebelum kami menutup, kami ingin menyampaikan beberapa informasi, yaitu insya Allah besok akan ada kajian Islam Kafah pada jam 4 sore bersama dengan guru kita Ustadz Masud Halimin, kajian teologi. Juga kami dari Nasruddin Umar Office mengadakan donasi atau menggalang donasi untuk korban bencana, utamanya di bencana gempa di Mamuju. Insya Allah pada tanggal 26 Januari kita akan menyalurkan langsung ke Mamuju. Kami mengajak kepada ibu bapak jika ingin berdonasi, infonya kami sudah sebar di grup WhatsApp, di sosial media Nasruddin Umar Office. Sebelum menutup, kami mohon kepada guru kita, Syekh, untuk membaca doa. Mudah-mudahan diri kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami silakan Syekh. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تحبهم وترضى. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم احشرنا مع أوليائك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم احشرنا مع القرآن. اللهم لا تفرق بيننا وبين القرآن طرفة عين أبدا. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشف كل مريض. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم اكفنا انك خير كافي. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.